Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saya juga menyapa akhwat, karena mungkin ada yang mengikuti kajian kita ini via online, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan, kekuatan, keamanan, kelapangan, dan nikmat yang lainnya, termasuk nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, qudwah kita, Rasulullah SAW, hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah salat maghrib dan isya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita mendengarkan dan menyaksikan banyak musibah yang terjadi di negeri kita ini, termasuk di daerah kita, mulai dari hujan yang berkepanjangan yang berlangsung sampai lebih sepekan, yang disertai dengan angin kencang yang menyebabkan banjir di beberapa titik, ya, termasuk di Kasih, Buntoan, dan juga menyebabkan kerusakannya di mana-mana, termasuk kerusakan rumah dan harta sebagian saudara kita. Pertanyaannya, jemaah sekalian, apakah musibah ini atau bencana ini hanyalah fenomena biasa yang berulang-ulang setiap tahunnya, yang bisa dijelaskan oleh pakar secara ilmiah? Jawabannya tentu tidak, jemaah sekalian. Ya, tetapi ada sebabnya. Ya, ada sebab hissinya dan ada sebab syar'inya. Ya, sebab syar'inya adalah secara umum kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan bala atau bencana kepada umat manusia tanpa adanya sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari sikap zalim atau aniaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, kita umat manusia, kita hamba-hambanya, tetapi kitalah yang zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat zalim itu atas dirinya. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya. Kita kembali kepada ayat yang barusan kita sebutkan. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Potongan ayat yang ini menunjukkan bahwa musibah yang terjadi di muka bumi ini, termasuk di sekitar kita, yang kita dengarkan, yang kita saksikan langsung, itu disebabkan karena kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia, yang kemudian dirinci oleh para ulama kita. Nah, kaum muslimin jemaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faktor yang bisa menghadirkan musibah atau bala di tengah-tengah kita, yang merupakan rincian dari ayat yang tadi kita sebutkan. Wa ma dzalamuhumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Faktor yang pertama adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba, dan ini adalah sebab yang terbesar, faktor yang paling utama yang bisa mengundang bala dan bencana di tengah-tengah kita. Kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia. Makanya di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kepadanya semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, beriman kepada Rasulnya dengan melaksanakan ajaran dan menghidupkan sunnahnya, beriman kepada hari kemudian, dia tidak merasa ragu sedikit pun tentang adanya kehidupan akhirat setelah kematian. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keimanan, dan dia juga bertakwa kepadanya dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Maka apa keutamaannya?
kata Allah kemudian kami akan membukakan pintu berkah dari dua arah, jemaah sekalian, baik dari langit maupun dari bumi. Iya. Jadi bukan hanya dari bumi rezeki kita, tapi juga dari langit. Ya, ada rezeki kita dari langit yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kita. Dengan syarat apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka justru melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Lalu kemudian kami siksa mereka, kami azab mereka dengan menurunkan bala dan bencana kepada mereka lantaran mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, dan kemungkaran yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya, khususnya di akhir tahun, ya adalah yang pertama merayakan hari raya besar umat Kristiani, dan yang kedua merayakan tahun baru. Ini dua kemungkaran yang sering diulang-ulangi oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang minim pengetahuan mereka tentang agamanya. Ya. Padahal merayakan hari raya besar umat Kristiani, orang-orang Nasrani, jelas-jelas merupakan kemungkaran yang wajib untuk kita jauhi. Ya, jangankan berpartisipasi di dalamnya, karena kita sangat miris ya menyaksikan sebagian saudara kita sampai masuk dalam gereja dan memperlihatkan, mempertontonkan tanpa malu partisipasi mereka dalam rangka mendukung ibadah mereka, salawatan di dalam gereja, ceramah untuk memuji-muji ibadah mereka, apa yang mereka lakukan di dalamnya. Ya, jangankan nimbrung dan masuk di dalam tempat ibadah mereka, mengucapkan selamat Natal saja adalah kemungkaran yang sangat besar, teman sekalian. Ya, adalah dosa besar. Dan ini adalah akidah kita yang harus kita pegang dengan erat-erat, pegang dengan baik. Ya. Dan ada beberapa alasan, ya, kenapa mengucapkan selamat Natal itu diharamkan. Tidak boleh keluar dari lisan kita. Yang pertama, mengucapkan selamat Natal itu menunjukkan wala kita atau dukungan kita kepada mereka, orang-orang Nasrani dan ibadah mereka. Kemudian yang kedua, mengucapkan selamat Natal adalah bentuk tasyabbuh kepada mereka. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka. Dan yang ketiga, kenapa kita diharamkan mengucapkan selamat Natal? Karena kita dilarang ya mengawali salam kepada mereka. Tidak boleh kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, la tabda'us salam bil yahudi wan nasara. Atau kama qala Rasulullah SAW, la tabda'u al yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mengucapkan salam pertama kali kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa orang-orang Nasrani memintanya dari kita, berarti sama saja kita mendahulukan mengucapkan salam kepada mereka, dan ini dilarang di dalam agama kita yang mulia ini. Iya. Dan Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan yang kurang lebih maknanya, barang siapa di antara kaum muslimin
yang mengucapkan selamat Natal kepada mereka itu sama saja mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya. Sama saja mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya, sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mempertegas Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh lantaran ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Waliyadzubillah. Nah, termasuk juga mengucapkan selamat hari raya tahun baru itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini juga merupakan bentuk tasabbuh kepada mereka orang-orang kafir. Ya. Dan tahun baru Masehi ini kalau kita kembali kepada sejarah itu sangat erat kaitannya dengan peribadatan kaum pagani, ya, kaum yang menyembah berhala, ya, dewa-dewa dan makhluk yang lainnya. Jadi intinya tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal dan mengucapkan selamat tahun baru Masehi. Nah, ini merupakan pemungkaran yang bisa mengundang musibah di tengah-tengah kita jemaah sekalian. Ya, intinya ya harus kita meninggalkan kemungkaran, perbuatan dosa dan maksiat, karena semuanya ini bisa menghadirkan bencana di tengah-tengah kita. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, di antara faktor yang bisa juga mengundang bencana adalah merasa aman dari datangnya musibah itu yang menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri bersama. Kenapa? Dengan rasa aman banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dengan rasa aman kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dengan rasa aman kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapang. Berbeda keadaannya kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa aman itu dari kita dan dari negeri kita. Ya, coba kita lihat di mas kalian, saudara-saudara kita yang berada di negeri konflik misalnya, di negeri perang misalnya, saudara-saudara kita di Palestina, di Suria, mungkin ada saudara kita juga di Rusia yang sementara perang dengan Ukraina. Ya, mereka tidak merasa aman. Mereka selalu dihantui dengan ketakutan ketika mereka melakukan aktivitas mereka, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin merasa takut ketika datang ke masjid. Jangan-jangan tiba-tiba ada budak yang menghantam mereka. Nah, termasuk juga saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bencana. Ya, ketika terjadi bencana atau musibah, gempa misalnya, mereka tidak dihantui dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, jangan sampai misalnya ada musibah susulan, ada gempa susulan, sehingga mereka tidak tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di masa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita di sini insya Allah ya masih diberikan nikmat aman, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memanfaatkan nikmat yang besar ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa yang tercela, yang tidak terpuji adalah ketika kita merasa aman, yang menyebabkan kita kemudian lalai dari beribadah kepada Allah, sibuk dengan urusan-urusan dunia dan lupa
Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam lanjutan ayat tadi surat Al-A'raf, Allah kemudian berfirman, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun." Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman akan kami timpakan bala atau bencana di waktu malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tertidur pulas? Dan sudah banyak di mas kalian musibah bencana yang menimpa umat manusia di waktu malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tertidur. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman akan kami timpakan azab atau bala kepada mereka di waktu duha, di waktu pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main? Dan juga sudah banyak ya yang musibah bencana yang menimpa kita di waktu pagi hari sedangkan kita sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan pekerjaan kita, dan sebagian yang lain bermain-main dengan permainan mereka. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, bala yang Allah akan timpakan kepada mereka? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa juga mengundang bencana adalah kefasikan atau kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang kaya di antara kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita mengalami krisis keteladanan. Orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan contoh yang baik di tengah-tengah kita malah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak keadilan tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi kita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mereka pimpin. Mereka justru yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka justru yang terdepan melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Padahal jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang mereka lakukan juga merupakan sebab datangnya musibah itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, maka kami akan memerintahkan kepada orang-orang kaya di antara mereka untuk taat kepada kami, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, berbuat adil kepada orang-orang yang mereka pimpin. Tetapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha. Justru mereka berbuat fasik, berbuat zalim atau aniaya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang mereka pimpin. Kita katakan sini oknum ya, karena tidak sedikit juga orang-orang kaya, pejabat, penguasa yang alhamdulillah melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada mereka dengan baik. Yang kita singgung ini, kita bicarakan ini adalah oknum pejabat dan orang-orang kaya. Sebagian antara mereka
berlaku aniaya, zalim terhadap orang-orang yang lemah. Fafasaqu fiha, mereka berbuat fasik. Mereka tidak menjalankan amanah mereka dengan baik. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dengan kezaliman yang dilakukan oleh mereka, maka kami hancurkan negeri mereka dengan sehancur-hancurnya. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang terakhir yang dapat kami uraikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah meninggalkan ad-da'wah ila Allah, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang munkar. Ini juga sebab yang bisa mengundang bala dan bencana di tengah-tengah kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Hendaknya kalian menegakkan yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini adalah kewajiban-kewajiban agama yang wajib untuk dilaksanakan, ditunaikan. Dan hendaknya kalian juga melarang dari yang munkar. Kalau ada saudara-saudara kita melakukan kemungkaran, melakukan zina, minum khamar, melakukan praktek riba dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, harus kita cegah. Tidak boleh kita biarkan di masa sekalian. Tidak boleh kita biarkan. Harus kita cegah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kan ada maratibu ingkar munkar. Ya, ada tahapan-tahapannya itu di dalam mengingkari atau mencegah kemungkaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana kalau kita melihat kemungkaran, maka wajib untuk kita mengingkarinya dengan tangan kita. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan kita. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati kita. Maksudnya kita mengingkari, kita tidak suka, tidak ridho dengan kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, mengingkari dengan tangan. Ya, kalau pemerintah dengan kekuasaannya, kalau tidak bisa, maka turun ke alternatif yang lebih rendah, yaitu mengingkari dengan lisan, menasihatinya, menegurnya dengan cara yang baik, bahwa apa yang dilakukan itu termasuk perbuatan dosa, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga tidak bisa, karena mungkin nanti kalau ditegur bisa menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka paling minimal kita mengingkarinya dengan hati kita, yakni membenci kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita itu. Iya. Jadi wajib untuk kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, kalau ada saudara kita tidak melaksanakan sholat, kita perintahkan dia untuk mengerjakan ibadah sholat. Ya, datang bulan suci Ramadan, ada saudara kita tidak berpuasa, kita perintahkan dia untuk melaksanakan ibadah puasa dan melarang dari yang munkar. Sebab kalau tidak, ya ini ada ancaman di mas kalian. Jadi kalau ada ancaman, ini menunjukkan kalau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan bagian dari dakwah ila Allah, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini juga perintah. Ya, wal takum minkum ummah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuma ulama kita berbeda pendapat ya, tentang hukum wajib yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Sebagian ulama kita mengatakan hukumnya fardu ain
dan sebagian yang lain berpendapat hukumnya fardu kifayah. Ya, dan mereka masing-masing ulama kita mengemukakan dalil dan argumen mereka untuk mendukung dan menguatkan fatwa mereka atau pendapat mereka. Intinya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, ya, diwajibkan. Ya, terlepas dia hukumnya wajib ain atau wajib kifayah, ya, yang jelas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, jelas. Kalau misalnya, ya, kita menguatkan pendapat yang kedua, kalau seandainya, ya, kita kuatkan pendapat yang kedua, bahwasanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya fardu kifayah. Nah, coba kita perhatikan, kita kembali ke makna fardu kifayah yang dijelaskan oleh ulama kita. Apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang jika dilakukan atau telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin dalam jumlah yang cukup, ya, ini perlu digarisbawahi, ya, dengan jumlah yang cukup, maka kewajiban ini menjadi gugur kepada sebagian yang lain. Nah, contohnya yang sering diangkat oleh ulama kita atau ustaz-ustaz kita ketika membahas persoalan ini adalah mengurus jenazah saudara kita. Kalau sebagian di antara kita dengan jumlah yang cukup, ya, telah menunaikan urusan ini, yakni mengurus atau menyelenggarakan jenazah saudaranya, maka hukum wajib ini menjadi gugur kepada sebagian yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada seorang pun dari kita di daerah itu mengurus jenazah saudaranya, maka seluruh kaum muslimin di kampung itu, di daerah itu berdosa sampai ada jumlah yang cukup yang bisa menunaikan kewajiban ini. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, ya, kita kembalikan kepada persoalan kita, dakwah ila Allah. Apakah perbandingan antara jumlah dai dengan jumlah mad'u, orang-orang yang kita hendak dakwai umat ini, sudah berbanding lurus atau kita masih kekurangan dai, jemaah sekalian? Kalau ya, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya jumlahnya belum cukup, ya, kita masih kekurangan dai, ya, apalagi masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan dai, ya, termasuk di desa-desa pedalaman yang jauh dari perkotaan, mereka sangat membutuhkan dai. Jadi jawabannya masalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah dari jika dibandingkan dengan umat ini masih kurang, ya, masih sangat sedikit, sehingga hukum wajib berdakwah dari Allah Subhanahu wa taala belum gugur, ya. Oleh karena itu kita semua ini, ya, termasuk yang kita ini yang sudah lama belajar agama Islam, ilmu syar'i, wajib untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib turut serta di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, ya, kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di tengah-tengah kita, maka musibah atau bala itu bisa datang kepada kita. Makanya dalam lanjutan hadis ini Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Au la yusyrikanna Allahu 'alaikum yaqabbal minkum thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala atau azab kepada kalian. Lalu kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bala atau musibah itu diangkat, dihilangkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kalian. Nah, termasuk juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ini adalah
tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ibu jangan sampai sekalian karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, doa-doa kita kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang paling penting juga untuk kita ketahui adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebab juga yang bisa mendatangkan bencana atau musibah di tengah-tengah kita. Dan kalau musibah itu atau bencana itu datang dan menimpa kita, dia tidak menimpa sebagian dari kita, tetapi musibah itu akan merata. Tidak pilih-pilih ya. Saya mau menimpa kaum ini, lalu kemudian menyelamatkan kaum ini kan? Ya. Tetapi musibah itu akan merata. Semuanya akan kena. Orang-orang yang beriman di antara mereka, orang-orang yang kafir di antara mereka, semuanya kena dan dampak musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Orang saleh, orang soleh, orang yang rajin salat berjamaah di masjid, semuanya kena dampak dari musibah yang turun kepada kita. Makanya di dalam surat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Hati-hatilah dengan fitnah. Ya, dan fitnah yang dimaksud sini adalah bencana atau musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus, ya, tetapi juga menimpa orang-orang beriman, orang-orang baik, ya, menimpa orang-orang yang rajin salat berjamaah, menuntut ilmu, semuanya yang kena mas kalian. Dan ketahui bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu amatlah penting. Dan di dalam hadis Bukhari secara makna Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan di muka bumi atau umat ini seperti bahtera yang berjalan di atas air. Ya, di mana digambarkan dalam hadis ini bahtera ini memiliki dua dek atau dua tingkatan. Sebagian penumpang menempati dek atas dan sebagian yang lain menempati dek bawah. Kemudian merupakan kebiasaan penumpang di dek bawah, orang-orang yang ada di dek bawah adalah mengambil air di dek atas, sehingga mengganggu orang-orang yang ada di atas. Ya, mereka naik ke atas, melewati orang-orang di atas, sehingga orang di atas merasa terganggu. Dan kemudian ketika mereka boleh disakiti. Bagaimana orang-orang yang di bawah yang boleh disakiti? Bagaimana kalau kita melubangi kapal ini sehingga kita tidak perlu capek-capek naik ke atas untuk mengambil air? Kalau kita melubangi kapal, maka dengan mudah kita mengambil air, ya, di dek bawah ini dan tidak perlu capek-capek naik ke atas dan mengganggu orang-orang di atas. Nah, jelas saja kalau orang-orang yang ada di dek atas membiarkan kesalahan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah, tidak menegurnya, tidak mengingatkannya, maka bahtera ini atau kapal ini akan tenggelam. Dan siapa yang akan tenggelam bersama bahtera itu? Semua orang yang ada di kapal itu dimaksudkan ya. Bukan hanya pelaku pengurusan yang ikut tenggelam bersama kapal tersebut, orang-orang yang ada di bawah, termasuk juga orang-orang yang ada di atas, itu juga ikut tenggelam semuanya. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat ini secara keseluruhan, maka mari kita bergerak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegur, mengingatkan, menasihati, membimbing umat kita, saudara-saudara kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan secara ringkas. Ada empat ya faktor sebab yang bisa menghadirkan
bencana atau balak di tengah-tengah kita. Yang utama dan yang paling utama adalah perbuatan dosa dan maksiat serta kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian yang kedua adalah merasa aman yang menyebabkan kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang kaya di antara kita. Kemudian yang terakhir adalah ketika umat ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi wasiat singkat tanpa persiapan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri kami pribadi sebagai pemberi wasiat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.